terpidana beritikat baik melalui keluarga telah mengembalikan kerugian negara sebesar 549 juta ditambah dengan denda 100 juta rupiah asing. Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir berhasil mengembalikan uang negara sebesar 649 juta rupiah dari terpidana kasus tindak pidana korupsi, Tipikor. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andi Adhika Wiraputra, dampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir, Richard Nayer Parningotan Simarmaren, Kasipitsus Fajar Ronald Heri Pasaribu, di kantor Kejari Samosir pada Kamis tanggal 30 Maret 2023. Menurut Andika, berkat kolaborasi yang baik antara Kasipitsus dan intelijen di bawah koordinasi Kejari Samosir, Kejaksaan Negeri Samosir berhasil menerima uang pengganti dari terpidana Maruli Tua Lumban Raja pada perkara korupsi sistem informasi kependudukan tahun 2016 lalu sebesar 549 juta rupiah untuk uang pengganti dan denda sebesar 100 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Samosir, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Ketua Abdesi yang mewakili, yang saya hormati juga keluarga terpidana dari Maruli Lumban Raja, Maruli Tua Lumban Raja. Kejaksaan Negeri Samosir melakukan siaran pers terhadap penerimaan uang pengganti dan denda dari terpidana kasus korupsi atas nama terpidana Maruli Tua Lumban Raja, bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, saya Andi Adhika Wiraputra, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, didampingi Kepala Seksi Intelijen Richard Mare dan Kasipitsus Ronald Fajar Pasaribu, menerima uang pengganti dari terpidana Maruli Tua Lumban Raja dalam perkara korupsi sistem informasi kependudukan tahun 2016, bahwa terpidana Maruli Tua Lumban Raja terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sistem informasi kependudukan tahun 2016 pada 127 desa di Kabupaten Samosir berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 326 K/Pit.Sus/2023 pada tanggal 15 Februari 2023 junto putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 26 Pit.Sus TPK/2022-PT Medan tanggal 6 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut: menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar 549.280.772,15 sen, subsidiar 1 tahun dan 6 bulan kurungan. Barang bukti berupa nomor urut 1 sampai dengan 75 masing-masing terhadap barang bukti tersebut di atas sebagaimana dalam amar putusan membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Bahwa terpidana beritikat baik melalui keluarga telah mengembalikan kerugian negara sebesar 549 juta ditambah dengan denda 100 juta rupiah, sehingga masing-masing kalau kita jumlahkan ini sebesar 600 juta lebih. Dan tentunya berdasarkan amar putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, uang yang ada di depan kami ini akan kita kembalikan kepada para kepala desa, sehingga tentunya nanti dalam pelaksanaan kami akan mengundang seluruh kepala desa untuk
mengambil uang tersebut ke Kejaksaan Negeri Samosir. Tentunya sementara uang titipan ini kita simpan, dan untuk denda pada hari ini juga akan kami setor ke kas negara. Demikian siaran pers pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau bertanya, boleh tahu ini kenapa baru sekarang pengembaliannya, padahal terpidana sudah cukup lama ada di eksekusi oleh kejaksaan untuk menjalani hukumannya di lapas Panguruan. Itu pertama. Yang kedua, ada denda kalau uang 549 juta sekian itu akan disampaikan oleh kejaksaan kepada desa. Ada denda 100 juta rupiah. Nah, untuk 100 juta rupiah ini apakah juga akan diberikan kepada desa atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan nomor 1, kenapa terpidana mau mengembalikan pada hari ini? Iya. Gambaran singkatnya begini. Kemungkinan terpidana menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga kemungkinan besar menurut kami sebagai tim penyidik dan penuntut umum berasumsi bahwa mereka menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menghormati putusan akhir, ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian saya perintahkan juga Kasipinsus untuk melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian negara ini, sehingga alhamdulillah sekarang sudah ada di depan kita. Kapan rupanya Pak keputusan tersebut diberikan oleh Mahkamah Agung atau Inkrah? Inkrahnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Baik. Baru kemarin. Siap. Dan kami sudah eksekusi badan. Kami terima ini sekitar tanggal akhir dari Februari. Memang diputuskan di majelis majelis musyawarah majelis hakim di Mahkamah Agung, dan kami menerima salinan putusan ini pada akhir Februari. Baik, tadi ada dendanya Pak. Oh ya, yang kedua, denda ini kan bagian daripada yang harus dikenakan, karena di situ ada junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu denda maupun uang pengganti. Jadi denda ini harus dikembalikan, harus disetor ke kas negara, bukan bagian hak daripada putusan pengadilan yang harus dikembalikan terhadap 127 desa, tapi harus disetor ke kas negara. Apakah pengembalian ini nanti akan menjadi keuangan desa secara sah menurut hukum? Sekian dan terima kasih. Oke. Terhadap pengembalian terhadap 127 desa, kenapa saya mengundang Pak Inspektorat? Kenapa saya mengundang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa? Kenapa saya mengundang Abdesi? Itu untuk keterbukaan dan mensinkronkan terhadap upaya-upaya yang kami lakukan sekarang ini. Transparansi. Kenapa kami mengundang? Yang kedua, ada itu hitungan presentasi daripada dilihat dari nanti penyidikan, dilihat dari fakta persidangan, ada dalam fakta persidangan catatan sidang sudah, maupun di dalam putusan sidang sendiri ada jumlah-jumlah. Jika sudah dikembalikan nanti ke 127 desa, apakah secara undang-undang sah itu menjadi keuangan desa? Sah lah. Karena uang desa. Karena uang desa dipakai. Karena uang desa yang dipakai. Ya, penggantian. Penggunaan dari dana desa, dari alokasi dana desa ya, ADD ya. Jadi ini juga harus dikembalikan ke kas desa, dan pada prakteknya nanti bendahara ya yang akan menerima disaksikan oleh kepala desa. Oke. Ya, Pak Inspektorat Daerah Bapak Sitinjak, hari ini Kejaksaan Negeri Samosir kembali berhasil mengembalikan keuangan negara pemerintah Kabupaten Samosir
dari mulai uang pengganti sampai kepada uang denda sekitar 649 juta rupiah. Nah, bagaimana Bapak, dan ini bukan hanya pertama dan sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya, bagaimana pemerintah Kabupaten Samosir melalui Inspektur Daerah melihat upaya Kejaksaan Negeri Samosir untuk memastikan keuangan negara bisa dilaksanakan, digunakan dengan baik oleh penyelenggara negara di Kabupaten Samosir. Baik, kita mengapresiasi, mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan hari ini dalam penegakan hukum. Tentunya kita juga dari Inspektorat atas nama belakang kabupaten. Tentunya ke depan juga kita berharap kerjasama yang lebih baik. Tentunya banyak hal-hal ke depan yang akan kita kerjakan bersama. Tentunya dalam penegakan hukum. Hal ini sangat-sangat kita butuhkan. Tentunya dalam penegakan hukum yang akan datang. Mungkin ke depan kita, tadi kawan-kawan juga sudah bertanya yang kita akan laksanakan, ini lagi kita rencanakan, memang mungkin akan berkembang. Karena kita berkeinginan ke depan pemerintahan di Kabupaten Samosir bebas dari tindakan-tindakan korupsi. Dalam waktu dekat ini apa instruksi daripada Inspektur Daerah kepada dinas terkait untuk memastikan uang ini sampai kepada setiap desa? Yang pastinya kita mungkin besok ya Pak ya, kita akan ada di sini juga. Tadi kita dengar informasi mungkin bertahap dari beberapa kepala desa yang berhak untuk menerima ini akan dipanggil. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Silakan.